Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa PNJ. Sekarang saya bersama Bapak Sofa Ihsan. Coba Bapak bisa perkenalkan singkat diri dulu. Siapa sih Bapak Sofa Ihsan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya. Saya Sofa Ihsan. Kalau ditanya soal apa dan siapa, saya lebih senang. Saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau secara formal, ya saya ini penulis dan peneliti dan juga dosen lah. Oke Pak, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan Pancasila dengan sosial budaya? Oh ya, ya itu sangat inherent ya, embed ya, karena Pancasila dibangun berdasarkan kebudayaan Indonesia asli. Kita tahu kan, di negeri kita tercinta ini banyak sekali etnik, ratusan, bahasa, agama, dan kepercayaan lokal. Di situ teridentifikasi juga adat istiadat, kemudian ritual-ritual budaya, kearifan lokal, tradisi. Ya, Pancasila itu dibangun berdasarkan itu. Jadi bukan dibangun berdasarkan imporan ya dari negara lain misalnya ya. Ini budaya asli Indonesia dan itu sebagai platform, sebagai panduan atau pegangan untuk membangun keanekaragaman yang luar biasa di negeri kita ini. Jadi karena beraneka ragam, istilah sekarang apa? Pluralitas ya. Kalau nggak ada panduannya ya gimana ya kan? Harus ada. Kalau nggak gitu kan masing-masing etnik, agama, adat istiadat ingin punya ego sendiri-sendiri kan? Ya ego ini kemudian dicairkan. Setelah cair dipandukan melalui Pancasila. Pancasila itu sudah final bagi bangsa kita. Jangan sampai diutak atik ya. Karena memang dibangun berdasarkan kebudayaan kita sendiri, bukan budaya impor ya. Iya. Asli, orisinil, ori dari negeri kita sendiri. Ini ada pertanyaan kedua, mengapa budaya Pancasila mulai memudar di kalangan milenial? Nah, itu yang menjadi kegelisahan bagi kita semua ya, semua kalangan, termasuk budayawan. Budayawan itu kan mereka yang menyuntuki masalah-masalah Indonesia. Kayaan itu kan luas ya, cinta karsa dan lain sebagainya. Tanpa kebudayaan ya nggak ada dinamika peradaban yang terbangun itu. Dan mengapa kaum muda itu tadi disebut memudar ya? Iya. Oke lah, ya fakta lain kondisi itu memang nampak jelas. Misalnya survei yang menunjukkan tahun belakangan ini kalangan anak SMA, kemudian guru, dan mahasiswa setelah disurvei, ternyata mereka selain tidak mengenal secara lebih baik, tapi juga mereka terpengaruh oleh budaya. Ini akibat apa ya? Akibat pengajaran yang transnasional itu. Salah satunya budaya impor yang ini dipaksakan untuk diterima, diabsorpsi oleh bangsa kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya Pancasila membentuk karakter building? Iya. Ya sekarang seperti tadi ya, terkait dengan kegelisahan masif bangsa kita ya soal degradasi budaya, degradasi mental, moral yang kemudian bisa kita katakan degradasi terhadap pemahaman dan Pancasila itu ya. Ya sebenarnya Pancasila itu ya bisa menjadi landasan untuk membangun karakter building. Itu kan penting sekali kan. Ya di dalam Pancasila sudah ada unsur agama, unsur Islam dan agama lain misalnya ya. Terus ya semuanya unsur agama lah, namanya solidaritas sosial, kemudian persatuan, kemudian musyawarah, itu kan unsur-unsur transendental keilahian yang
kompres di dalam Pancasila. Mental karakter building itu dibangun berdasarkan nilai-nilai kewilayahan, transmental, terus kemanusiaan. Ya semuanya yang ada di Pancasila itu sudah tercakup. Itu harus diintegralkan, jangan dipisah-pisahkan. Iya, oke Pak. Lanjut lagi. Kan baru-baru ini itu ada isu yang siswa bacok gurunya kan di madrasah Aliyah di Demak. Itu dia ngebacok karena belum bisa ikut ujian tengah semester, maka dia nggak terima. Itu menurut Bapak gimana pendapat Bapak? Wah, ya itu sungguh menjadi keperhatian dan salah. Bukan hanya itu kan kasus siswa yang di Kalteng itu menantang gurunya, padahal hanya disuruh merapikan baju. Ditantang, ada siswa yang membunuh gurunya. Begitu pun sebaliknya kan, ada juga yang guru membuli dan sebagainya. Diskriminasi masih ada. Itu kegelisahan masih bagi kita ini. Mengapa kok bisa melahirkan anak didik yang seperti itu? Karena gini ya, pendidikan itu sebenarnya kan tujuannya untuk memanusiawikan manusia. Sudah jadi manusia, saya kita ini manusia. Tapi dengan pendidikan dimanusiawikan, terus dibudayakan, disivilisasikan, diperadaban. Bukan hanya instrumental, wah dari hasil sekolah itu kemudian dia punya keahlian apa. Ya sekarang keahlian komputer, orang tanpa kuliah kan bisa kan? Ya otodidak bahasa misalnya, bahasa Inggris itu tanpa sekolah wajib lancar. Bicara kemampuan hard skill lah ya, hard skill itu kan ya itu tadi siswa disuntukkan, dipaksa dalam untuk mempunyai kemampuan hard skill. Padahal pendidikan hakikatnya membuat manusia menjadi manusia menjadi beradab, ya kan? Dan lebih itu tujuannya seperti itu. Ya, pendidikan kita belum terlalu mengarah ke sana. Coba bandingkan dengan Jepang. Ini kita ambil positifnya, walaupun ada yang negatifnya ya. Di Jepang itu anak-anak SD itu sudah dilatih simulasi dengan simulasi lampu. Misalnya apa? Antri, budaya antri itu dilatih itu. Terus budaya jujur ada. Kalau di Jepang HP ketinggalan di kereta nggak akan hilang. Kalau sini di masjid tinggalan 5 hilang. Nah ini gimana? Kan serba paradok kan. Katanya agamis, religius, gini. Ini manusianya. Di Jepang seperti itu contohnya. Terus sopan santunnya. Jepang itu sekolah modern, tapi sopan santun. Dulu profesor Jepang main ke saya berapa kali ke sini diskusi itu. Selalu gini. Kalau orang Jawa gini kan, ya itu diawetkan, jangan dikonstruksi. Karena budaya seperti itu bukan berarti menghilangkan semangat maju, beda ya kan. Seorang guru Jepang ditanya, kenapa Anda mementingkan itu? Jawabannya apa? Kalau mendidik anak matematika, ya gitu, 3 bulan selesai. Tapi kalau untuk mendidik anak supaya antri, jujur, tanggung jawab, itu bertahun-tahun. Iya kan? Anda belajar komputer 1 bulan ya selesai. Tinggal belajar sendiri kan? Itu namanya hard skill. Nah, itu salah satu yang patut menjadi contoh. Ya sebenarnya kita itu punya tradisi yang bagus seperti Jepang itu ya, hanya tidak kristalisasikan oleh pengajaran. Kita kan tadi bilang tradisi kearifan lokal, agama itu semua ada, tanggung jawab, jujur, amanah, mau antri. Kalau kita kan budaya antri mana? Lihat aja di kalau naik berkendara di jalan itu sudah ada lampu merah masih ngerokok. Kalau senggolan kelek. Saya pernah lihat sendiri itu. Pukul-pukulan di Mampang itu, masya Allah, ini bangsa Indonesia kok kayak gini, kenapa?
Apakah mereka nggak dididik sekolah, di masjid, di gereja dan sebagainya untuk saling memaafkan? Gesekan aja, nah, ya. Bahkan ada bunuh-bunuhan gara-gara kata-kata. Itu terjadi pemulung. Nah, saya amati dunia kriminalitas itu, karena buat saya dunia kriminalitas itu bisa saya jadikan sebagai introspeksi secara budaya. Oh, begini ya manusia budaya itu begini, manusia nggak budaya itu kayak gitu ya. Pendidikan kita itu mengejar formal, verbal, hard skill, terus apa, kejar setoran. Anak didiknya mengerjakan ini gini ya kan. Saya mengajar di agama UI juga kayak gitu. Anda mau mengerjakan tanggung jawab Anda, kalau enggak ya terserah ya kan. Akhirnya tanggung jawab, saya punya gini kita itu bagus. Anda masih punya tanggung jawab. Anda menyadari bahwa Anda itu sekolah, bukan di warung kopi, bukan di kafe. Kalau kafe mau cekal kamu ini terserah ya. Jadi harus tahu diri. Yang saya pentingkan mental. Saya bilang sama mahasiswa, kalau soal data, informasi, ilmu, sekarang ilmu itu murah. Anda cukup pakai jari. Nah, itu Anda bisa lebih hebat daripada dosennya. Karena ilmu itu murah sekali sekarang. Murah, cukup jari. Anda modal smartphone harga 1,5 ya kan, yang bekas dah bisa kemana-mana. Tapi mental, akhlak nggak akan bisa Anda temukan tanpa berdialog, tanpa kita saling introspeksi. Ya kan orang Jepang tadi itu ngajari matematika 3 bulan selesai, iya kan? Nah, ngajari antri sampai 12 tahun, 10 tahun belum tentu. Nah itu contohnya yang kita lihat sekarang ini kan. Ya, terjadinya kasus-kasus seperti itu harus menjadi introspeksi ya, bahwa soft skill, tanggung jawab, amanah, PD, kemudian apalagi ya, rajin, giat dan sebagainya itu perlu ditanamkan. Tidak hanya berdasarkan seperti itu. Di samping memang faktor lain juga ada ya kan, faktor terjadi seperti itu. Yang paling terakhir kan murid membunuh guru kan, dan guru juga membunuh murid aja. Dan buat saya dunia sekolah itu dunia untuk membangun keseluruhannya, bukan hanya hard skill, bukan hanya orang yang jago matematika itu berarti orang pintar, enggak kayak gitu. Sekarang udah nganu lah, banyak revolusi terhadap pola pikir pendidikan. Lagi ke isu yang tadi, apakah isu tersebut adalah dampak dari memudahnya budaya Pancasila di lingkungan milenial? Iya, saya kira jelas seperti itu. Kita sekarang kan patokannya Pancasila. Saya lebih suka bicara itu. Saya Muslim dan berusaha taat pada agama saya. Saya menjalankan agama saya baik ritual dan berusaha untuk akhlak sesuai Islam. Tapi di Pancasila kan sudah ada semua. Ya saya panduannya menuju ke Pancasila untuk memersatukan bangsa ini. Itu jelas terkikisnya dampak dari yaitu memudarnya budaya Pancasila. Itu sudah jelas menurut saya. Ya. Sekarang gimana mekanismenya, aplikasinya, konkretnya? Ya dari atas sampai bawah. Yang atas juga memberikan teladan. Ya, minimal kalau tadi contoh kecil dari segi berbahasa aja lah. Jangan which is bahkan in between dengan ini, ngomong apa ya kan? Ngomong pakai bahasa Indonesia yang benar. Ya, gitu aja ya. Itu dari situ. Belum nanti yang akhlak, ya kan? Antar petinggi ya jangan konflik lah. Jangan saling olok mengolok. Sekarang ada punya buzzer ya kan? Itu akhirnya bikin ribet juga loh. Saling mencaci, hate speech, ya kan? Terus menyebar hoax, fake news, lagi untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok. Ya, jadi masyarakat menjadi apa ya? Nir moral, nir Pancasila. Mana sesungguhnya Pancasila? Kayak gitu. Makanya saya contohkan tadi yang Pancasila ini tadi anak yang mengabdi, ya, berjuang dari bawah, literasi, mencerdaskan anak walaupun hanya kecil. Kita nggak usah ngomong besar-besar apa, malah nanti
apa ya, bahasa Jawa itu ngabar, muspro, menguap. Ya, ya anak bangsa nggak usah ngomong besar-besar. Saya lebih suka gerakan itu bawah tanah, nggak usah lah itu. Oh dulu ya kayak gitulah. Jadi artinya dari atas juga harus mencontohkan kalau terjadi korupsi. Sementara kok yang korupsi itu namanya aja nama agamis. Hajinya mungkin berapa kali itu sering jadi apa ya, Allah saya jadi malu. Saya sebagai muslim misalnya ya itu yang malu. Saya sebagai orang yang mencintai negeri ini dan saya menjadikan Pancasila itu sebagai apa ya, panduan saya dalam berbangsa dan bernegara ini. Saya jadi malu. Ya akhirnya saya nggak usah ngomongin orang. Saya dan keluarga saya anak saya didik akhlak, mental. Kamu mau suka IT, suka apa terserah ya, tapi yang penting mentalmu harus jaga. Nah, itu yang penting. Jangan sampai nanti korupsi, jaga mana masalah utang itu bisa perah ya. Nah, bilang kayak gitu. Nanti kamu hidup di abad keberapa ya, menghadapi orang-orang macam-macam. Ya seperti itu. Itu jelas dari memudarnya budaya Pancasila. Budaya Pancasila luar biasa. Nggak ada loh di negara lain. Nggak ada mas, negara lain. Di Timur Tengah itu nggak ada Pancasila. Kan perang terus kan. Yang Islam ada kok. Jadi memudarnya budaya Pancasila itu dari hulu ke hilir. Yang atas ngasih contoh ke bawah, amanah dan sebagainya, ya termasuk di lingkungan sekolah. Tadi harus memberikan contoh, guru itu harus mengabdi, dosen itu harus, kalau dapat duit pastilah. Saya ngajar di UI ya dapat gaji mana setiap bulan, tapi bahasa itu otomatis, saya nggak usah pikirkan. Ketika saya diminta jadi dosen ya dapat duit. Itu bonus ya? Iya, itu udah pasti, nggak usah ribet berapa ya gaji saya. Ya nggak bisa, nggak apa-apa. Yang ini cukup buat saya. Dan saya nggak mikir bahwa tiap tanggal akhir bulan masuk rekening dah. Saya malah kadang-kadang nggak tanya, nggak lupa gitu maksud saya. Tapi yang penting bagaimana saya jadi dosen ya bukannya ideal ya, optimal aja belum. Ya berusaha ya, itulah. Itu budaya Pancasila. Nah, lingkungan milenial itu penting sekali. Gen Z milenial harus dikasih apa ya istilahnya, doktrinasi budaya Pancasila. Ya tadi ancamannya kan kiri kanan atas bawah kan, tergerusnya budaya Pancasila. Terus kembali diperkuat dari lingkungan yang kecil sampai yang besar. Jadi atas bawah itu saling bersinergis, berkoordinasi. Yang atas sudah baik tapi masyarakat nggak baik ya sama aja. Polisi sudah buat aturan lalu lintas gini-gini, masyarakat juga taat ya kacau juga kendaraan, ya kan, kayak gitu mas ya. Jadi semuanya warga negara sama negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara ada karena ada social contract, kesepakatan antara rakyat dan orang yang dipilih. Saya nyoblos untuk pemilu yang akan datang, terus presiden jadi. Jadi saya mempercayakan ke presiden, ayo dikelola negara ini, tolong diurus negara ini. Ya saya sendiri sebagai warga negara juga nggak hanya ngeritik doang, apalagi mencaci maki. Ya saya sih berusaha menjadi warga negara baik, berusaha. Nah itu. Ya, generasi milenial, generasi itu yang juga perlu dimention betul. Mereka masih apa ya, masih labil kalau pikirnya. Ya, makanya kalau buat saya, generasi muda itu harus banyak baca dan baca. Kita ini budaya bacanya lemah sekali. Dari survei 61 negara yang budaya literasinya tinggi, rendah, Indonesia nomor 60.
Ini kan paradok. Sekarang anak muda yang nggak punya HP siapa ya? Dari yang tukang sayur sampai yang tinggi jelas ya. Tapi kalau biasanya budaya baca buku cetak. Kalau orang membaca apa smartphone kan bisa loncat-loncat. Wah kayak apa ini generasi ini, waduh mager, sampai-sampai orang ngomong itu dia cumin. Nah itu akhirnya apa, dengan budaya smartphone menimbulkan dampak sosial. Orang ngomong dia asik kayak gini. Kalau saya berusaha enggak, misalnya saya ketemu orang lagi ngobrol asik ya, tapi saya taruh lah, kecuali ada telepon, maaf saya WA masih nanti lah jawab ya kan. Telepon mungkin darurat kan, teleponnya kan. Nggak itu budaya smartphone. Anak muda sekarang mager, nggak seperti zaman saya kecil kan. Namanya permainan tuh bakso dor, main karetan, main bola, sehat. Karena anak-anak ini mager, pulang sekolah mager, depan ini nggak sehat. Itu dampaknya itu kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengelola teknologi ini, khususnya di kalangan milenial, ya intinya harus inovatif, dan caranya literasinya ditingkatkan, membaca yang sungguhan, jangan hanya membaca loncat-loncat doang. Dengan budaya literasi itu kita akan terbuka wawasan, dan kita akan semakin bisa apa ya, embed gitu ya, dengan budaya yang disebut budaya Pancasila ini. Misalnya, ayo pelajari Pancasila dengan benar, baca buku ini, diskusi, ya, terus dulu keluarkan semua, mau mengkritik mau apa terserah. Nah nanti kritik itu kita cari solusi. Orang nggak Pancasila macam-macam lah ya terserah, keluarkan semua. Kalau ada korupsi, ya keluarkan semua. Yang penting jangan diendapkan, bahaya, jadi penyakit nanti. Akhirnya jadi ekstrim. Sekarang ini kita dihadapkan pada ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan kebanyakan juga generasi muda yang melakukan. Gen Z dan Gen Milenium sudah tidak sedikit yang melakukan aksi atau ikut jaringan terorisme. Jadi, karena didoktrin oleh mentor-mentor yang berpikir cekak, Pancasila kafir, ya. Suatu saat negeri ini harus dirubah jadi khilafah. Kalau nggak dirubah khilafah, nggak akan makmur. Ya anak muda yang masih labil ya, jadi gitu kan iya loh. Coba kalau kita khilafah, nanti kamu nggak akan nganggur. Lihat aja tinggal Pancasila, banyak pengangguran, banyak pencurian, banyak prostitusi anak muda. Jadi kok kayak gitu.